Perkenalkan, nama saya Rosi Agnesa Smita dari kelas F PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKN dari modul 10 dan 11. Berikut saya akan share screen dan saya akan memberikan penjelasan secara singkat. Oke, di sini saya berasal dari kelompok 6 yang terdiri dari Mr. Otmil, Bu Chandra, Bu Rini, dan saya sendiri. Dari bab 10 kita akan bahas portofolio di kelas 4, 5, dan 6 atau kelas besar. Di pembelajaran kegiatan pertama, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan model pembelajaran PKN di SD berbasis portofolio. Sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat portofolio adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas, atau kita bisa singkat, jadi portofolio itu merupakan hasil kerja siswa. Portofolio bisa berupa pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, atau karya seni asli. Kemudian langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Dan yang keempat, mengembangkan portofolio dalam kelas. Jadi yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat dengan tujuan mengetahui masalah yang ada di masyarakatnya dan bisa mendiskusikannya. Kegiatan utamanya di sini adalah melakukan diskusi. Jadi siswa dirangsang untuk membaca dan mendiskusikan kebijakan publik yang ditemukan di sekolah ataupun tempat tinggal. Kemudian mereka berdiskusi tentang apa yang penting. Kemudian ada tugas pekerjaan rumah, bisa berupa wawancara atau mencari informasi di media, TV, internet, ataupun media yang lainnya. Yang kedua, penjelasan memilih masalah untuk kajian kelas. Jadi di sini yang perlu dikajikan adalah tentang orang yang telah diwawancarai, apakah apa saja yang dipelajari. Kemudian masalah mana yang paling mendesak dan dapat dipecahkan. Kemudian apakah masalah ini dapat dipecahkan dengan cara mengembangkan kebijakan publik. Kemudian yang keempat, masalah apakah yang timbul sehingga kebijakan publik yang menurut Anda perlu dirubah. Yang kelima, masyarakat manakah yang memiliki kepentingan dan perhatian paling besar bagi kalian. Jadi yang kedua ini mengadakan pemilihan secara demokratis tentang masalah yang akan dikaji dengan cara memilih satu masalah. Bisa berupa musyawarah atau mufakat. Kemudian yang ketiga, di sini mengumpulkan informasi, yaitu dengan mengidentifikasi sumber, meninjau ulang, dan mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas dengan cara, ini menurut proyek kewarganegaraan dibagi menjadi 4 kelompok. Sebenarnya bisa lebih dari 4 kelompok ataupun tergantung dengan situasi di kelas. Kemudian guru mengulas tugas-tugas, kemudian mengumpulkan tim, dan mengumpulkan informasi tim peneliti. Kemudian selanjutnya kegiatan belajar 2 masih di modul 10, yaitu membahas tentang model pembelajaran berbasis portofolio kelas 4 dan 5 dan 6. Di sini bisa diadakan showcase atau gelar kasus, di mana di sini bisa memuat ada sesi penayangan dan juga dokumentasi. Untuk penayangan di sini bisa dilakukan dengan memberikan lembar panel atau poster, bisa juga terbuat dari papan ataupun sejenisnya, bisa sekreatif siswa. Dan di sini hendaknya siswa merangkum secara tertulis dan penyajian masalah dengan grafik, kemudian mengidentifikasi sumber informasi. Kemudian sesi dokumentasi bertugas mengkoordinir bahan-bahan yang paling baik digunakan untuk dokumentasi sebagai barang bukti dalam penelitian. Dan nanti akan dijadikan satu dalam map. Tujuannya apa? Untuk menginformasikan pentingnya masalah yang diidentifikasi, menjelaskan kebijakan alternatif masalah, kemudian untuk mendiskusikan kebijakan kelas, dan membuktikan kelas bisa menumbuhkan hubungan dukungan dalam masyarakat atau dalam kebijakan publik.
Nah, persiapan yang bisa dilakukan oleh guru itu ada persiapan portofolio, penampilan lisan tiap peserta, kemudian pembawa acara, moderator, juri, pembuka, dan menutup acara. Tempatnya juga perlu disiapkan, peralatan juga perlu disiapkan, dan tanda penghargaan, dan terakhir pastinya ada undangan untuk mengundang pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaannya dari pembukaan, kemudian penampilan peserta, kemudian pembawa acara bisa mengatur jalannya acara, mulai dari memperkenalkan juri, kemudian menjelaskan yang dikaji, ada juga moderator yang bertugas untuk memimpin acara dan mempersilahkan Dewan Juri mengamati portofolio kelas. Nah, bila diperlukan, acara bisa diberi selingan seperti puisi atau acara-acara lainnya. Peserta bisa beristirahat sembari juri juga berdiskusi untuk memberikan nilai, dan terakhir pengumuman pemenang dan penutupan. Dari di sini bisa direfleksikan adanya pengalaman belajar, yaitu dari sifat pembawaan dan karakter siswa. Bisa berupa tanggung jawab, disiplin, jujur, berani, dan menghormati hak orang lain. Kemudian siswa dapat bekerja secara kelompok, dapat bekerja sama, dan dapat mengembangkan penelitian dalam berkomunikasi. Sekarang kita akan lanjutkan karakteristik warga negara Indonesia dari bab 11 dalam konteks individu yang berbhinneka tunggal ika. Kegiatan belajar 1 di sini membahas tentang warga negara yang cerdas. Ada konsep warga negara yang cerdas. Di sini menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Ada banyak sebenarnya dalam konsepnya dari berbagai macam informasi, tapi di sini saya akan bahas salah satu saja. Kemudian, sekarang karakteristik warga negara yang cerdas. Jadi, warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara. Sebab warga negara yang cerdas harus memiliki dan melaksanakan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan itu ada 6. Yang pertama, memperoleh dan menggunakan informasi. Kemudian yang kedua, menjaga dan membina ketertiban. Kemudian, membuat keputusan. Kemudian, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, melakukan berbagai kepentingan yang benar. Sekarang kita akan bahas dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Ada beberapa dimensi melalui pembelajaran PKN. Yang pertama, kecerdasan intelektual, yaitu direpresentasikan dengan berpikir rasional, namun mengabaikan nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Kemudian ada kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan lain sebagainya. Warga negara yang cerdas merupakan warga yang mampu memberdayakan segala potensi yang dimilikinya dan serta diaktualisasikan dengan kehidupan nyata. Kemudian menurut Nursyid Sumatmaja, potensi dasar mental yang dapat dikembangkan oleh setiap warga negara meliputi minat, kemudian rasa ingin tahu, ingin membuktikan kenyataan, ingin menyelidiki, dan ingin menemukan sendiri. Berikutnya kegiatan belajar yang 2 tentang warga negara yang berpartisipatif. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Ningrat tahun 1994 ada 3 bentuk partisipasi, yaitu tenaga, pikiran, dan materi. Tenaga itu seperti gotong royong, pikiran itu seperti menyampaikan saran dan saran dan masukan. Kemudian yang ketiga berbentuk materi atau memberikan sumbangan. Partisipasi, unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara, yaitu ada rasa kesukarelaan, ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara. Ada 2 bagian, yaitu konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik perwujudannya
Ada yang pertama, mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah, kemudian aktif dalam partai politik, kegiatan lembaga swadaya masyarakat, dan diskusi politik. Sikap yang harus dihindari, apatis, sinisme, alienasi, dan anomi. Jadi itu adalah sikap-sikap yang harus dihindari. Apatis tidak punya minat. Sinisme perasaan yang punya motif dengan rasa kecurigaan. Alienisasi, keterasingan atau kecenderungan berpikir mengenai ketidakadilan dalam pemerintahan. Anomi perasaan kehilangan nilai atau ketidakarahan, di mana individu merasa perasaan tidak efektif dan tidak dipedulikan negara. Kemudian partisipasi sosial, berhubungannya erat dengan kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai anggota masyarakat atau ikut serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian perwujudan partisipasi sosial yaitu membantu anggota masyarakat turut serta membantu jalan keluar, tidak menjadi beban masyarakat. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, turut menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban. Yang keenam, menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan masyarakat. Kemudian partisipasi dalam bidang ekonomi berkaitan dengan keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi masyarakat bangsa. Ada contohnya yaitu membayar pajak, hemat dalam anggaran belanja dengan kebutuhan, mensosialisasikan gerakan menabung, mengisikan harta kepentingan warga masyarakat dan yang membutuhkan. Yang kelima, bagi pejabat tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang budaya, ini harus menjaga kelestarian budaya, seperti tidak menghilangkan etnosentrisme atau chauvinisme, mencintai budaya lokal, dan melakukan berbagai inovasi kreatif dalam mengembangkan budaya daerah. Kemudian kegiatan belajar yang ketiga, warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu. Dalam menggunakan haknya, warga bisa memperhatikan beberapa aspek, yaitu kekuatan, pelindungan hukum atau proteksi hukum, dan yang ketiga, restriksi hukum atau pembatasan hukum. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban, yaitu aspek kemungkinan, perlindungan hukum, pembatasan hukum, dan pengecualian hukum. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang pertama bisa mensyukuri, beribadah, melaksanakan perintah Tuhan, menuntut ilmu dengan kebaikan, menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat dengan aman, tentram, dan sejahtera. Sebagai anggota masyarakat, individu mempunyai tanggung jawab dan perilaku. Yang pertama, menjaga ketertiban, memelihara persatuan, solidaritas, dan menghapuskan tindakan diskriminatif. Itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.